Baiklah, perkenalkan, nama saya Nimade Siti Nurhita, NIM 1315051016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, tentu saja menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Namun, di sini saya sudah menginstal VirtualBox. Jadi, langsung saja saya menjelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Berikut video langkah-langkah cara menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Nah, pertama, tentu saja kita harus membuka VirtualBox dengan cara klik tombol Start, kemudian pilih Oracle VM VirtualBox. Maka akan muncul tampilan dari VirtualBox. Nah, VirtualBox merupakan software yang digunakan untuk membuat virtual komputer. Jadi, di dalam satu komputer itu memungkinkan diinstal lebih dari satu OS. Di sini saya sudah pernah menginstal Windows 7 sebelumnya. Jadi, untuk menginstal Ubuntu, pertama kita pilih New. Kemudian akan muncul Name and Operating System. Di sini kita isikan nama, tipe, dan versi dari Ubuntu yang akan kita install. Nah, pada NIM, saya isikan Siti Nurhita. Kemudian pada tipe, karena kita akan menginstal Ubuntu, jadi kita pilih tipenya Linux. Kemudian untuk versi, di sini saya menggunakan Ubuntu 64 bit. Nah, versi di sini kita sesuaikan dengan installer OS yang akan kita install. Kemudian kita pilih Next. Akan muncul tampilan di mana kita akan mengatur size memori yang diperlukan untuk proses penginstalan. Di sini saya menggunakan 512 MB. Kemudian kita klik Next. Akan muncul tampilan hard drive. Di sini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama ada Do not add a virtual hard drive. Yang kedua ada Create a virtual hard drive now. Dan yang ketiga ada Use an existing virtual hard drive file. Nah, di sini saya gunakan Create a virtual hard drive now. Kemudian kita create. Di sini kita akan mengatur hard drive file tipe. Di sini kita gunakan VDI, Virtual Disk Image, karena kita menggunakan VirtualBox. Lalu kita pilih Next. Kemudian kita akan mengatur disk storage. Nah, di sini terdapat 2 pilihan, yaitu Dynamical Allocated dan Fixed Size. Pilihlah Dynamical Allocated agar ukuran virtual disk bisa kita ubah. Namun jika kita memilih Fixed Size, maka ukuran akan tetap. Nah, di sini saya menggunakan Dynamical Allocated agar kita bisa mengubah size. Kemudian klik Next. Lalu akan muncul di mana kita akan menentukan ukuran file untuk OS Linux di VirtualBox. Nah, di sini saya menggunakan 8 GB. Kemudian create. Maka kita telah selesai membuat Ubuntu di VirtualBox dengan nama Siti Nurhita. Langkah selanjutnya yaitu mengatur ISO. Dengan cara pilih setting, maka akan muncul tampilan dari setting. Di sini pada general, kita pastikan bahwa NIM, tipe, dan versi dari Ubuntu yang kita install sudah benar. Jika sudah benar, kemudian kita berpindah ke storage. Nah, di sini kita klik empty. Kemudian pada CD atau DVD drive, di sini ada banyak pilihan, yaitu yang pertama ada ID Primary Master, ada ID Primary Slave, ada ID Secondary Master, dan ID Secondary Slave. Di sini kita gunakan ID Secondary Master. Kemudian klik gambar yang ada di sebelah kanannya. Kemudian kita pilih Choose a Virtual CD atau DVD Disk File. Nah, di sini kita mencari di mana kita menyimpan file Ubuntu yang akan kita install. Di sini saya menyimpannya pada tugas kuliah semester 3 SO Ubuntu. Pilih filenya, kemudian klik open.
Nah, di sini Ubuntu 14 versi 04 sudah berhasil kita open. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik Start untuk memulai proses penginstalan. Nah, kita tunggu proses ini sampai selesai. Di sini sudah tertera versi Ubuntu yang kita pakai, yaitu Ubuntu 14.04. Nah, apabila muncul tampilan untuk install, di sini kita bisa memilih bahasa. Di sini saya gunakan bahasa Inggris. Kemudian ada pilihan try Ubuntu atau install Ubuntu. Karena kita akan menginstal Ubuntu, jadi kita pilih install Ubuntu. Kemudian akan muncul tampilan preparing to install Ubuntu. Nah, di sini kita langsung saja continue. Kemudian, pada installation type, di sini kita pilih something else. Lalu, kita pilih continue. Kemudian, kita akan memasuki tahap untuk pembuatan partisi. Nah, untuk membuat partisi baru, kita pilih New Partition Table. Kemudian, jika muncul Create New MPT Partition Table on this device, kita pilih Continue. Kemudian akan muncul free space yang tersisa. Nah, di sini kita pilih free space, di mana free space yang ada yaitu 8.589 MB. Kemudian untuk menambah partisi, kita klik tanda tambah. Kemudian kita tentukan size untuk partisi yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat partisi pertama dengan ukuran 3000 MB. Kemudian pada tipe for the new partition, saya pilih logical. Kemudian pada location for the new partition, saya pilih beginning of this space. Selanjutnya, pada use as, di sini kita akan membuat partisi dengan tipe swap. Jadi kita pilih swap area. Lalu kita OK. Nah, di sini sudah tampil partisi swap yang telah kita buat tadi. Kemudian saya akan membuat partisi lagi. Di sini kita pilih free space lagi. Kemudian klik tanda tambah. Nah, di sini kita tentukan lagi berapa size yang akan kita gunakan untuk partisi berikutnya. Untuk partisi kali ini, saya menggunakan 1500 MB. Kemudian pada tipe for the new partition, saya pilih logical. Kemudian untuk location for the new partition, saya pilih beginning of this space. Kemudian untuk use as, di sini saya gunakan ext4 journaling file system. Kemudian untuk mount point, di sini saya gunakan /home karena akan membuat partisi untuk home. Kemudian OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dua partisi. Kemudian saya akan membuat satu partisi lagi, klik free space, kemudian klik tambah. Nah, di sini kita menentukan berapa size yang kita ingin gunakan untuk membuat partisi ketiga. Nah, di sini saya gunakan 4089 MB. Kemudian untuk tipe for the new partition, saya pilih logical. Kemudian untuk location for the new partition, saya pilih beginning of this space. Dan untuk use as,
Di sini saya tetap menggunakan ext4 Journaling File System. Untuk mount point, di sini saya hanya menggunakan slash saja, karena saya akan membuat partisi untuk file system. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita telah berhasil membuat 3 buah partisi. Kemudian kita lanjutkan langkah penginstalan dengan mengklik Install Now. Di sini kita disuruh untuk menentukan lokasi di mana kita berada. Saya gunakan Indonesia. Setelah itu, kita pilih Continue. Kemudian akan muncul tampilan untuk mengatur keyboard layout. Di sini ada banyak bahasa yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris US. Kemudian kita pilih Continue. Akan muncul tampilan di mana kita akan memasukkan username dan password. Nah, di sini untuk name saya gunakan Stiti. Apabila kita sudah mengisikan pada name, maka secara otomatis pada your computer names dan pada pick a username itu akan terisi secara otomatis seperti pada name yang kita isikan. Kemudian kita isikan password. Dan kita akan disuruh mengkonfirmasi password kembali. Kita ulangi password kita yang tadi kita buat. Nah, apabila di sebelah confirm your password muncul tanda centang, berarti password yang kita masukkan sudah benar. Kemudian kita pilih continue. Maka proses instalasi Ubuntu sudah dimulai. Di sini kita tinggal menunggu sampai proses instalasi ini selesai. Apabila proses instalasi telah selesai, maka di sini akan ada informasi mengenai installation complete. Nah, di sini kita akan disuruh untuk merestart komputer kita. Kita pilih Restart Now. Kita tunggu sampai proses restart selesai. Nah, jika proses restart telah selesai, maka instalasi Ubuntu telah berhasil kita lakukan. Di sini, apabila kita ingin masuk ke Ubuntu, kita harus melakukan login terlebih dahulu, di mana kita harus memasukkan password yang tadi kita buat, kemudian enter. Kita sudah selesai menginstal Ubuntu dan kita sudah dapat menggunakan Ubuntu. Seperti ini tampilan awal dari Ubuntu desktop. Di sebelah kiri ada berbagai menu, ada menu source, ada file, ada firewalk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menginstal aplikasi dep pada Ubuntu yang telah kita install sebelumnya. Namun di sini saya menyimpan aplikasi tersebut pada flash disk, sehingga saya harus memindahkan aplikasi tersebut atau mengcopy aplikasi tersebut dari flash disk dan akan saya pindahkan ke desktop. Caranya, saya pilih file,
Kemudian, pada device, saya pilih nama flash disk saya, yaitu data. Kemudian, pilih di mana kita meletakkan aplikasi yang akan kita install. Di sini saya meletakkannya pada folder software dev Ubuntu. Kita bisa mengcopy foldernya atau hanya filenya saja. Saya hanya akan mengcopy filenya saja, jadi saya buka foldernya. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi, saya hanya akan memilih salah satu saja. Di sini saya akan menginstal aplikasi Sublime Text Build. Kemudian klik kanan, pilih copy to, karena kita akan mengcopy file tersebut dan akan kita pindahkan ke desktop. Pilih desktop, kemudian select. Jika kita telah selesai mengcopy aplikasi tersebut ke desktop, kita tinggal close. Maka file yang kita copy tadi sudah terdapat pada desktop. Selanjutnya, saya akan menginstal aplikasi tersebut secara manual pada Ubuntu. Jadi kita harus masuk ke terminal terlebih dahulu dengan mengklik search. Kemudian kita ketikkan terminal. Nah, kita sudah masuk ke terminal. Di sini kita ketikkan perintah ls. Perintah ini berfungsi untuk melihat isi dari direktori. Kemudian enter, maka akan muncul direktori apa saja yang telah tersedia. Kemudian, kita pindah ke lokasi file direktori di mana aplikasi yang akan kita install itu berada. Jadi di sini saya telah mengcopy aplikasi tersebut ke direktori desktop. Jadi, kita harus masuk ke direktori desktop dengan mengetikkan perintah cd spasi desktop. Kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke direktori desktop. Jadi selanjutnya kita ketikkan perintah ls kembali, di mana perintah ini berfungsi untuk melihat isi dari direktori desktop. Kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat apa isi dari direktori desktop. Jika file atau aplikasi yang akan kita install sudah terdapat di dalam direktori tersebut, kita lanjutkan langkah penginstalan dengan mengetikkan perintah sudo spasi dpkg spasi -i spasi nama file.deb. Apabila kita sudah selesai mengetikkan perintah sudo spasi dpkg spasi -i spasi nama file.deb, kita enter. Maka di sini kita akan disuruh untuk memasukkan password. Kita masukkan password sesuai dengan password saat kita masuk pertama kali ke Ubuntu. Namun di sini saat kita memasukkan password, password yang kita masukkan tidak akan tampil. Jadi, ketika kita telah selesai mengetikkan password, kita langsung saja enter. Dan tunggu sampai proses instalasi tersebut selesai. Apabila proses instalasi telah selesai, kita dapat keluar dari terminal. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka aplikasi yang telah kita install tersebut. Kita pilih search, kemudian di sini kita ketikkan nama aplikasinya. Nah, apabila aplikasi sudah muncul, kita langsung klik saja aplikasi tersebut. Jadi, seperti inilah tampilan dari aplikasi Sublime Text. Di sini kita dapat mengetikkan apa saja. Misalnya, saya akan mengetikkan Ubuntu. Nah, mungkin seperti itu cara menginstal aplikasi dev pada Ubuntu. Kemudian saya akan keluar dari aplikasi ini dan akan kembali pada tampilan awal dari Ubuntu.
Selanjutnya, saya akan menginstal aplikasi .tar.gz. Jadi di sini saya akan memindahkan terlebih dahulu aplikasi yang terdapat di flash disk dengan mengklik file. Kemudian pada device kita pilih flash disk, di mana nama flash disknya yaitu data. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan aplikasi yang akan kita install. Di sini saya menaruhnya pada folder tar.gz. Klik kanan pada aplikasi yang akan kita install, kemudian pilih copy to. Karena kita akan mengcopy aplikasi tersebut dan akan saya pindahkan ke desktop. Kemudian pilih desktop, lalu select. Nah, selanjutnya saya akan menginstal aplikasi PMW. Jadi kita harus masuk ke terminal dengan mengklik search. Kemudian buka aplikasi terminal. Lalu kita masuk ke direktori di mana kita menyimpan aplikasi yang akan kita install. Di sini saya menyimpannya pada direktori desktop. Jadi kita masuk ke direktori desktop dengan mengetikkan perintah cd spasi desktop. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan perintah ls. Perintah ls ini berfungsi untuk melihat isi dari direktori desktop. Jika aplikasi yang akan kita install sudah berada di direktori tersebut, selanjutnya kita lanjutkan langkah penginstalan. Jadi kita harus mengekstrak terlebih dahulu aplikasi tar.gz dengan cara mengetikkan perintah tar spasi strip exec vf spasi nama file. Lalu kita enter. Nah, di sini kita telah berhasil mengekstrak aplikasi tersebut. Kita ketikkan perintah ls kembali. Nah, pada desktop sudah terdapat file yang telah kita ekstrak. Kemudian kita masuk ke direktori tersebut dengan mengetikkan perintah cd spasi nama direktori. Lalu kita ketikkan perintah ls kembali untuk melihat isi dari direktori tersebut. Selanjutnya kita ketikkan perintah /configure. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan perintah make. Lalu kita ketikkan perintah sudo spasi su untuk masuk sebagai user. Maka kita akan disuruh untuk memasukkan password. Jadi di sini kita memasukkan password sesuai dengan password saat pertama kali kita masuk ke Ubuntu. Nah, di sini kita telah berhasil masuk sebagai user. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan proses penginstalan dengan mengetikkan perintah make install.
Nah, di sini kita telah berhasil menginstal aplikasi pmw.targetset. Jadi, kita dapat melihat aplikasi yang kita install pada komputer. Jadi di sini kita pilih file. Kemudian pada device kita pilih komputer. Lalu kita pilih user. Kemudian kita pilih lokal. Lalu pilih bin. Nah, di sini sudah terdapat aplikasi PMW yang telah kita install. Nah, apabila kita ingin keluar dari Ubuntu atau langsung mematikan laptop atau komputer, kita bisa pilih tombol yang ada di sebelah kanan atas. Di sini ada banyak pilihan, ada About this computer, ada Ubuntu Help, ada System Setting, ada Look, ada Logout, Suspend, dan Shutdown. Nah, kita bisa menggunakan logout maupun shutdown. Jika kita menggunakan shutdown, berarti kita secara otomatis langsung mematikan komputer. Nah, di sini saya hanya akan coba menggunakan logout untuk keluar dari Ubuntu. Kemudian pilih logout. Maka kita sudah keluar dari Ubuntu. Apabila kita ingin masuk dan menggunakan aplikasi yang ada di Ubuntu, kita harus login seperti tadi. Nah, apabila kita ingin keluar dan kembali ke tampilan VirtualBox, kita pilih Close di sebelah kanan pojok atas. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada Save, ada Send, ada Power Off. Di sini saya gunakan Save. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah keluar dari Ubuntu dan kembali ke tampilan awal dari VirtualBox.